David, ada apa dengan Elia? Dia terlihat pendiam, ucapku bingung melihat sikapnya hari ini. Elia hanya menjawab iya dan tidak ketika aku bertanya kepadanya. Dan dia terlihat lebih banyak diam dan tidur selama di perjalanan. Mungkin dia sedikit lelah, bos. Maklumlah ibu hamil. Mungkin moodnya sedang tidak stabil. Ucap David bergegas mengurus semua berkas-berkas laporan bisnis yang kusuruh agar segera diarsipkan olehnya di ruang kerjaku. Bos, saya bisa pulang setelah semuanya beres, atau masih ada pekerjaan yang lain? Ucap David ragu-ragu. Kamu bisa pulang. Besok kita masuk kantor setengah hari. Aku sedikit lelah, ucapku lalu sibuk memeriksa email-email yang masuk dan laporan lainnya di laptopku. Saat makan malam di ruang makan. Elia, apakah selera makanmu sudah berubah? Jika kamu ingin bibi memasakkan sesuatu untukmu, maka tinggal bilang saja ya nak. Jangan sungkan-sungkan, ucap ibuku kepadanya. Iya bibi, terima kasih. Mual-mualnya sudah berkurang, tapi nafsu makanku memang belum bertambah. Dan ini jauh lebih baik dari sebelumnya, kata ibu. Balas Elia dengan lembut. Paman juga ingin kamu bisa makan dengan baik nak. Kasihan cucu-cucu paman jika mereka tumbuh tapi kurang gizi, ucap ayahku padanya. Iya paman, aku akan berusaha mematuhi pola makan yang sehat agar bayiku juga sehat, balas Elia terlihat patuh. Besok aku akan menemanimu ke dokter. Mungkin ada solusi untuk menambah selera makanmu dan juga vitamin yang bagus untuk perkembangan bayi dan kesehatanmu, ucapku padanya. Tidak perlu Pak Russell. Seminggu lagi aku harus check up ke dokter. Nanti biar sekalian saja di situ, ucapnya tanpa memandangku. Nanti paman dan bibi saja yang menemaniku. Bukankah kalian ingin melihatnya diperiksa? Ucap Elia tersenyum kepada ayah dan ibu. Oh benar nak, kami yang akan mengantarmu karena bibi sangat penasaran, ucap ibuku bersemangat. Aku merasa Elia tiba-tiba menjaga jarak dariku dan dia sedikit menjauh. Sikapnya terlihat dengan jelas. Aku akan membiarkannya dulu hari ini, pikirku. Jika dia memang menghindariku, maka aku akan menegurnya nanti. Seminggu kemudian, ayah dan ibu sangat berbahagia melihat hasil pemeriksaan bayi Elia. Berat bayi bertambah dan usia bayinya sudah masuk di bulan keempat. Selama seminggu ini, aku sangat sibuk dan hanya sesekali bertegur sapa dengannya. Dan dia sibuk bercengkrama dengan semua pelayan di rumah. Pagi ini, aku terkejut melihatnya. Dia terlihat berbeda. Elia, jangan terlalu sibuk. Biarkan pelayan yang lainnya memasak. Kamu tidak boleh terlalu lelah nak. Pamanmu dan bibi tidak tenang jika kamu terlalu lasak ke sana kemari, ucap ibuku. Keributan di ruang makan menyita perhatianku. Apakah dia memasak? Pikirku heran dan memasuki dapur. Dia memakai gaun bunga-bunga yang panjangnya selutut. Sebuah sial berwarna pink mengikat rambutnya ke atas dengan gaya ekor kuda, dengan ikatan akhir membentuk pita. Keningnya ditutupi poninya. Aku baru sadar jika dia memiliki poni. Apakah dia memotongnya? Pikirku bingung. Seingatku, kemarin poninya panjang. Kenapa hari ini tiba-tiba sudah pendek? Dia seperti wanita gipsi yang eksotik. Apakah dia meniru gaya kehidupan wanita-wanita
di keluarga besar Paman Reno, pikirku menatapnya seksama. Russell, ayo makan sarapanmu. Apa yang kamu lihat? Celutuk ibuku. Membuatku jadi salah tingkah. Bu, kenapa penampilan Elia seperti itu? Bisikku masih meliriknya yang sibuk di dapur. Jangan sampai kedengaran, nanti Elia tersinggung, Russell. Ayah dan ibu juga merasa aneh. Bisik ibuku mengedipkan matanya kepadaku. Ayahku segera menegurku lewat tatapan matanya. Di saat makan tiba-tiba Elia datang. Aroma wangi keju dari roti yang dibawanya sangat menggugah seleraku. Aku memasak roti isi daging kesukaan Rasdi. Ayo Paman, Bibi, Pak Russell, dicoba. Apakah ini enak? Ucapnya tersenyum manis. Aku menatapnya lama. Sebelumnya aku sangat berselera ketika melihatnya menyodorkan roti ke tengah meja. Tetapi saat dia mengucapkan kalimat selanjutnya, seleraku tiba-tiba menghilang. Wah, benar-benar gurih dan lembut, Elia. Paman sangat suka, ucap ayahku memujinya. Ini enak, aromanya sangat khas dan tidak bikin enek, timpal ibuku bersemangat makan. Russell, ayo cobalah nak, ucap ibuku ketika aku tidak menyentuh rotinya sama sekali. Aku sudah kenyang, lain kali buatkan terlebih dahulu, biar aku memakannya. Ini sudah terlanjur makan yang lain, ucapku kaku. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Jika Paman dan Bibi sudah bilang enak, aku akan membungkusnya satu untuk Bang David. Tolong diberikan padanya di kantor, pesan Elia tiba-tiba dan tersenyum memandangku. Aku terkejut menatapnya. Kenapa David lebih penting? Pikirku tidak senang. Dan sepertinya Elia mengetahui isi hatiku. Bang David sudah banyak membantuku selama seminggu lebih di kota X. Ini hanya hal kecil yang bisa kuberikan padanya. Jadi tolong diberikannya Pak Russell, ucapnya berharap. Russell, panggil ibuku. Mata ibuku menegurku ketika aku tidak menjawab Elia. Ya baiklah, balasku cemberut. Di perusahaan. David, ini untukmu dari Elia, ucapku meletakkan bungkusan makanan di mejanya. Wah, apakah nyonya kecil itu sudah kembali ke aslinya? Ucap David bersemangat. Lalu membuka bungkusan makanan dari Elia. Bos, terima kasih sudah membawakan. Enak sekali. Aduh, Elia benar-benar pintar memasak. Apa saja yang dimasaknya saya selalu suka, ucap David sambil melahap roti di tangannya penuh semangat. Apa sebenarnya yang terjadi, David? Kenapa Elia seperti menghindariku? Ucapku kesal. Loh, bos, kenapa tidak langsung bertanya saja padanya? Kalian kan satu atap, ucap David dengan santai. Aku tidak sempat bertanya padanya. Pagi-pagi dia tidak kelihatan. Aku pulang kerja, dia mengunci dirinya di kamarnya. Pagi ini aku melihatnya, dia sudah merubah gayanya. Memang lebih bersemangat dan segar, tetapi sedikit centil, ucapku membayangkan baju yang dipakai Elia. Sepertinya bagian bola kelembutannya semakin bertambah besar. Pikirku sedikit jengah. Melihat pinggangnya yang langsing, aku merasa bagian yang satu itu terlihat lebih jelas dari yang lainnya, karena dia memakai rok gaun untuk menutupi bagian belakangnya. Dan perutnya sudah mulai terlihat. Tetapi tetap saja pandangan mata tidak akan bisa lepas dari yang satu itu. Centil, dari segi apa, bos? Apakah dia menggoda atau bagaimana? Ucap David terlihat ingin tahu. Terakhir kali apa yang terjadi di kota X? Kenapa Elia menjauhiku? Ucapku berusaha mengalihkan pertanyaan David. Terakhir, matanya seperti habis menangis setelah menelepon Bibi Emilia, dan sebelumnya dia melihat koran pagi di mana foto-foto bos dan Nona Arina terlihat romantis dan mesra satu sama lainnya. Ucap David berusaha mengingat-ingat.
Kenapa dia menangis? Ucapku heran. Saya tidak tahu, Bos. Mungkin Elia tidak senang melihat Bos bersama Nona Arina, ucap David lagi. Kamu merasa seperti itu? Ucapku ikut menganalisa perubahan sikap Elia padaku. Bos, wanita terlalu pandai menutupi isi hatinya. Tetapi menurut feeling saya, jika seorang wanita tidak senang, lalu marah atau menjauh, kemungkinan kesimpulan akhir yang diambil, dia pasti sedang cemburu, ucap David membuatku terusik. Cemburu? Dia cemburu setelah melihat foto di surat kabar itu, balasku memastikannya. Benar, Bos, tapi jangan terburu-buru. Kita lihat dulu sikapnya selanjutnya. Jika bukan cemburu, wah, Bos bisa malu nanti, ledek David terkekek geli. David, dasar kurang ajar, gerutuku kesal dengan ledekannya. Tapi Arina sudah mengingkari janjinya. Dia tidak jadi menutup berita itu, tetapi hanya menekan stasiun surat kabarnya agar tidak berani lagi memberikan kabar tentangku dan dengannya. Jadi kemungkinan Elia bisa menduga berita itu pasti benar. Ah, gila, dadaku berdebar, memikirkan apakah Elia saat ini sedang cemburu atau bagaimana. Aku sangat penasaran dengan sikap Elia dan aku sengaja memantaunya diam-diam. Dia lebih sering berinteraksi dengan ayah dan ibuku. Mereka terlihat berkomunikasi dengan baik, tetapi saat aku menyapanya, dia hanya menjawab seperlunya saja. Hari selanjutnya, ayah terlihat sibuk. Dia membelikan buah-buahan dan Elia tersenyum malu setiap menerimanya. Bu, kemana Bu Sasa? Ucapku heran. Asisten ibuku yang khusus berbelanja untuk kebutuhan dapur. Dia di rumah memasak seperti biasa. Kenapa, Nak? Ucap ibuku sambil membaca majalah persiapan kehamilan di tangannya. Itu ayah beli buah, tumben, ucapku merasa aneh. Elia ingin buah-buahan, tetapi memang dia sendiri yang memintanya kepada ayahmu. Jadi siapa yang berani menolaknya? Apalagi ayahmu melakukannya dengan senang hati. Apa saja yang Elia mau, ayahmu sepertinya sangat bersedia, ucap ibuku santai. Dia tidak memintaku, ucapku tanpa sadar. Kamu kan sibuk, Elia takut kamu menolaknya. Dan dalam kondisi hamil seperti itu, tidak baik menolak keinginannya. Jadi ibu juga mengira Elia sangat pintar. Dia mempelajari situasi di rumah ini sebelum dia bertindak. Walaupun dia tidak terbuka dan heboh seperti dulu, pribadinya kali ini malah bikin ayah dan ibu senang. Dia tenang, rajin dan berhati-hati, balas ibuku bersemangat. Russell, memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu cemburu sama ayahmu? Celutuk ibuku setelah merasa aneh dengan pertanyaanku. Tidak, untuk apa cemburu? Ibu tidak boleh asal bicara. Nanti terdengar Elia. Bisa-bisa dia besar kepala, ucapku risih. Russell, ucap ibuku dengan pandangan matanya yang penuh selidik. Beberapa hari berlalu dengan baik, walaupun Elia tidak ramah padaku. Menatap senyum yang hadir di bibirnya saat dia bercengkrama dengan ayah dan ibuku, aku jadi merasa senang. Setiap malam saat pulang bekerja, aku menyempatkan diri untuk bertanya apa saja yang dia lakukan dan bagaimana kondisi bayinya. Dia menjawab dengan baik, tetapi tidak membalas tatapanku. Pagi hari, aku terbiasa dengan sarapan yang dimasaknya dengan senyum tipisnya. Dia suka memasak sarapan, tetapi dia tidak ikut makan, lalu mencuri pandang ke arahku dan ayahku saat kami menikmati masakannya. Aku menelepon ibuku dan menanyakan keanehan Elia. Russell, itu bukan aneh. Kamu yang aneh, balas ibuku cemberut. Namanya bawaan bayi. Dia suka begitu. Kamu tidak boleh bertanya padanya. Nanti dia sakit hati, tegur ibuku cemberut.
Rambutku sudah tumbuh sekitar 10 cm. Apakah harus dibiarkan saja atau dibabat lagi, gumanku bingung. Di perusahaan saat meeting dan bertemu dengan klien, semua terlihat berhenti sejenak melihat penampilan baruku. Senyum malu dan salah tingkah para wanita yang melihatku membuatku sedikit risih. Kesannya nakal, gemesin, puji Arina saat dia memuji penampilanku. Lalu kenapa Elia malah jadi takut dan dia menghindar? Gumanku tidak habis pikir. Atau jangan-jangan dia memikirkan Rasdi saat dia melihatku, dan dia mungkin takut salah jika dia memanggilku. Malam hari di kamarnya, Elia, aku membaca informasi mengenai perkembangan janin bayi kembar agar tumbuh sehat dan pintar. Dan ini musik lembut yang bagus untuk didengarkan oleh bayi. Bagus sekali untuk perkembangan otak mereka, ucapku menunjukkan mikrofon dan musik tape yang sudah kubeli bersama David untuknya. Aku ingin kami berbicara, dan kebetulan hari ini aku pulang kerja lebih cepat dari sebelumnya. Terima kasih, ucapnya kaku. Dan ketika aku memasangkan mikrofon ke perutnya, dia berbalik menyamping dan terlihat tidak nyaman. Mic-nya mengganggu, ucapku merubah posisi yang tepat agar tidak mengganjal di perutnya. Ia balasnya bingung. Jemarinya terlihat gugup saat jemariku tidak sengaja menyentuhnya. Dan saat dia sudah merasa nyaman, aku mencoba mengajaknya berbicara dan menyuruhnya mendengarkan informasi yang kubaca dari ponselku. 1 jam kemudian, dia sudah tertidur pulas tanpa mengucapkan apa-apa. Elia, benar-benar kelewatan, geramku kesal. Dia bisa secuek itu padaku. Aku meliriknya sebentar, dan dadaku berdebar mengutuk semua ide David yang sudah disetujui. Setelah melihat sebuah sudut yang tidak terlihat di dekat lemari, aku segera menempelkan chip kecil yang diberikan David sebelumnya. Ini mata-mata kecil, bos. Daripada bos pusing menerka sikap Elia saat ini, lebih baik kita mengintipnya, ucap David membuatku jengah. Aku segera bergegas cepat meninggalkan kamar Elia setelah mengalami rasanya jantungan karena takut ketahuan oleh seseorang. Sialan kamu, David. Ini semua gara-gara ide gilamu, seruku berdebar malu sendirian. Aku membuka laptopku dan tidak berani mengaktifkan Bluetooth kamera mini yang telah kutempelkan di kamar Elia. Nanti saja, kapan-kapan, pikirku dengan hati yang kacau. 2 hari kemudian, pukul 5 sore hari. Russell, cepat pulang ke rumah, ucap ayahku. Ada apa? Sebentar lagi aku pulang, balasku heran. Kita menerima tamu besar, Tuan Alvaro beserta istrinya dan anaknya Arina. Mereka sekarang di rumah kita. Mereka sudah 2 hari berjalan-jalan di kota ini dan sekarang memberikan kejutan untukmu, kata Nak Arina. Mereka ingin bersilaturahmi dengan keluarga kita karena kerjasama kalian berjalan baik dan lancar, ucap ayahku membuatku kaget. Baiklah, aku pulang, pikirku merasa tidak nyaman tiba-tiba. Sesampainya di rumah, Elia tidak terlihat di ruang tamu. Sementara ayah dan ibu sedang berkumpul dan asik berbincang dengan Arina dan orang tuanya. Halo paman, tumben tidak ada kabar sebelumnya, ucapku menyalaminya dan tersenyum kepada istrinya dan juga kepada Arina. Pak Russell, ini kejutan. Kami mampir sebentar. Setelah lelah berjalan-jalan di kota ini, balas Arina dengan ceria. Bu, mana Elia, ucapku bingung. Oh, dia di dapur sedang membuat cemilan. Ibu sudah melarang, tetapi dia sangat bersemangat, balas ibuku. Aku sudah menyapa Elia tadi. Dia terlihat sehat
dan sepertinya sangat bahagia dengan kehamilannya. Keluarga ini pasti bahagia setelah anak-anak Elia lahir, ucap Arina dengan lembut. Iya nak Arina, Bibi sudah lama menginginkan cucu. Kami merasa ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sahut ibuku dengan gembira. Tiba-tiba Elia datang bersama seorang pelayan dari arah dapur, dan mereka menyediakan kue yang telah dibuatnya. Ayah, semuanya silakan dimakan. Rasanya lebih enak jika dimakan selagi masih hangat, ucapnya tersenyum manis. Jangan terlalu lelah Elia, nanti efeknya tidak baik untuk bayinya, ucapku mengingatkannya. Tidak, aku dibantu yang lainnya di dapur, jadi tidak terlalu lelah. Nona Arina dan orang tuanya jarang kemari. Aku ingin membuatkan sesuatu untuk mereka. Aku harus menyambut baik keluarga tunangan Pak Russell, ucapnya dengan kalem. Aku menatap ragu ke arah Elia. Kamu pasti sudah salah dengar, ucapku kaku. Itulah niat kami kemari Russell. Melihat putriku saat ini sudah pantas untuk memiliki seorang pendamping, kami orang tuanya berharap sekali dia memiliki pria hebat sepertimu. Maka kami datang kemari. Arina sering menceritakan kekagumannya tentangmu kepada kami. Jadi tidak ada salahnya menurut Paman untuk bersilaturahmi dengan keluargamu. Dan Paman merasa kamu bisa memikirkan Arina sebagai teman dekatmu. Dan semoga kalian berjodoh, ucap ayah Arina bersemangat. Ayah, jangan terburu-buru, nanti Pak Russell terganggu, ucap Arina terlihat malu. Bibi Laura, bagaimana menurut Anda putri saya ini? Ucap Ibu Arina tersenyum dengan lembut. Saya, ucap ibuku terhenti dan melirikku. Aku menatap Elia yang kebingungan. Dia berdiri di samping sofa ibuku. Duduklah Elia, ucapku datar. Ini benar-benar mendadak. Aku merasa tidak nyaman membuat orang tua Arina tersinggung jika aku langsung menolak. Maafkan saya Paman, Bibi. Saya dan Arina berteman baik dan kami sepaham dalam urusan bisnis. Jadi kami hanya dalam tahap itu saja sampai saat ini. Saya sedang fokus menunggu kelahiran keponakan-keponakan saya karena mereka dititipkan kepada saya oleh almarhum Rasdi, saudara saya. Ibu dan anak-anak menjadi tanggung jawab saya saat ini. Saya belum berpikir untuk memiliki ikatan dengan siapapun juga. Bisnis saya dan perusahaan sudah menyita perhatian dan setengah waktu saya. Maaf, saya bukannya menolak. Saya bahkan sangat menghargainya Paman. Tetapi waktu dan kondisi saat ini belum tepat, ucapku dengan sopan. Ayah Arina sepertinya tidak begitu senang. Tetapi ketika Arina berusaha menetralkan situasi, mereka jadi memaklumi. Ayah, Pak Russell adalah pria yang super sibuk. Mana mungkin aku tahan jika pasanganku tidak memberiku perhatian sama sekali, ucapnya dengan ceria. Semua jadi tertawa. Itu benar sekali nak, ucap ibunya dan ibuku. Dan suasana jadi tidak terlalu kaku. Aku menatap lirikan mata Arina yang diam-diam tertuju pada Elia. Sementara Elia kebingungan dan salah tingkah membalas tatapanku. Malam ini kami harus berbicara. Pikirku tidak ingin menunda lagi. Ayahku segera mengalihkan pembicaraan dan dia memuji kesuksesan bisnis ayah Arina. Sehingga ayah Arina dengan senang hati menanggapinya. Lalu setelah selesai makan malam, mereka semua pamit pulang. Pukul 10 malam. Ini sudah malam, kenapa tidak beristirahat? Ucap Elia saat membuka pintu kamarnya untukku. Aku ingin berbicara, ucapku datar, dan langsung masuk ke kamarnya. Bicara apa? Ucapnya gugup. Jelaskan apa masalahmu, dan jangan tertutup padaku Elia. Kenapa kamu seperti selalu menghindariku? Ucapku menatapnya tajam.
Aku tidak menghindar. Semuanya berjalan seperti biasa dan tidak ada yang kututupi, ucapnya gugup. Kenapa kamu memancing situasi? Apa maksudmu tadi? Kenapa kamu mengatakan aku bertunangan dengan Arina? Kapan aku pernah mengatakan kepadamu jika aku bertunangan dengannya? Ucapku tegas. Aku membacanya di koran pagi itu. Foto-foto kalian terlihat sedang berpacaran dan mesra. Tentu saja aku mengira berita itu benar. Balasnya semakin gugup. Jadi hanya karena sebuah berita murahan kamu langsung percaya, ucapku tidak menyangka. Kamu marah, serunya gelisah. Elia, apa menurutmu aku tidak boleh marah? Apakah kamu masih berpura-pura dan terus melupakan janjimu padaku? Ucapku lagi, sehingga matanya segera berkaca-kaca. Tidak perlu menangis. Aku tidak butuh air matamu. Aku butuh penjelasanmu dan apa alasanmu, ucapku dingin. Elia segera berlari ke tempat tidur dan dia duduk menangis memunggungiku. Sekian menit, dia hanya menangis sesenggukan. Elia, geramku mencoba bersabar. Sebelumnya, tanpa penjelasan sama sekali. Dan hari ini, kamu seolah-olah menyodorkanku kepada wanita lain. Apa kamu kira hatiku tidak bisa tersinggung? Apa kamu kira aku butuh bantuanmu untuk mencari wanita lain karena kamu lebih memilih Rasdi daripada aku? Seruku sedikit keras. Hentikan rasa. Cepat tinggalkan kamar ini. Aku tidak ingin menjawabnya. Aku tidak memiliki jawaban apapun untukmu, teriaknya berurai air mata. Benarkah? Tidak ada sepatah kata pun, Elia, ucapku menatapnya kecewa. Pergilah, tinggalkan aku sendiri, teriaknya semakin keras. Elia, aku sudah bersabar selama ini dan jangan membuatku marah, ucapku mengingatkannya. Keluarlah, tidak ada yang perlu kita bicarakan, sekarang maupun selanjutnya, ucapnya membuatku emosi. Baik, Elia, kamu akan mengingat semua kata-katamu ini dan kuharap kamu bisa tenang, ucapku dingin dan bergegas pergi meninggalkannya. Suara keras hentakan pintu yang dibanting kasar oleh Pak Russell meremukkan jantungku. Aku takut memberinya jawaban dan aku sudah salah menduga hubungannya dengan Arina. Aku menangis sedih. Dia sangat marah dan kecewa melihatku. Tapi aku sangat takut. Bagaimana mungkin aku mengatakan isi hatiku padanya dan juga permintaan maafku padanya. Aku sudah berusaha dengan keras mengajukannya dan aku tidak berani mengharapkannya. Selama ini aku menyibukkan diriku dengan memasak dan bercengkrama dengan semua orang di rumah ini. Tetapi malamnya aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku selalu diam-diam memperhatikan Pak Russell. Suara-suara gerakan dari kamarnya membuatku gila, memikirkan apa saja yang dia lakukan setiap hari. Aku ingin dekat dengannya, terutama saat perutku semakin membesar seperti itu. Aku ingin perhatiannya. Aku ingin dia bertanya-tanya dan membelai bayi-bayiku ini. Tetapi apakah itu mungkin? Pikirku sesak. Aku berjalan perlahan ke dinding kamar Pak Russell. Aku ingin mendengarkan apa yang dilakukannya saat ini. Dia kecewa padaku dan sangat marah tadi, isakku dengan sedih. Sementara itu di kamar Russell saat ini, darahku panas mendidih, mengaliri di seluruh tubuhku. Aku sangat kecewa mendengar semua ucapan Elia. Dia benar-benar mampu menghancurkan harapan yang kusimpan untuknya. Besok aku akan memutuskan
melupakan semuanya, semua tentangnya, tekadku dengan bulan. Lalu kemudian, aku memberanikan diri membuka kamera mini yang merekam semua kegiatan Elia di kamarnya. Tetapi, mataku segera tidak dapat berpaling saat melihat keadaannya di dalam kamar saat ini. Pemandangan yang sangat menyedihkan membuat dadaku berdebar kencang. Saat ini, Elia menangis dan dia bersandar di dinding kamar yang menyatu dengan dinding kamarku. Satu tangannya memegangi perutnya dan satu lagi mengusap air matanya yang tidak berhenti. Bibirnya memanggil namaku. Russell, maafkan aku, isaknya tersendat. Russell, kamu marah. Kamu tidak menyayangiku, ucapnya lagi. Aku benar-benar terpana. Darahku terasa membeku dan tidak menyangka dia akan mengeluarkan kata-kata itu dari bibirnya. Aku buru-buru memeriksa rekaman otomatis yang tersimpan dari hari-hari sebelumnya dan mempercepat rekaman dengan buku saat melihat kegiatan Elia yang lain. Dan setelah memeriksa dan melihat jam tayang di layar berulang kali, hatiku tersentuh saat Elia melakukan hal yang sama di setiap malamnya. Sekitar beberapa menit di setiap malam, dia akan berulang-ulang mendengar dan menguping ke dinding kamarku dengan hati-hati. Wajahnya terlihat sangat kesepian. Elia, seruku sedikit salah. Kenapa kamu harus berbohong dan memendam semuanya? Pikirku berdebar. Aku segera bergegas, berlari ke kamarnya. Elia, kamu harus jujur dengan perasaanmu. Jangan melarikan diri dariku, gumanku resah. Dan kemudian, Elia panggilku lembut saat melihatnya masih bersandar di dinding kamarku. Dia sangat terkejut dan buru-buru menghapus air matanya. Elia sayang, ucapku bergegas menghampirinya. Maafkan aku sayang, jangan bersedih lagi. Aku tidak marah dan aku salah, ucapku menariknya ke dalam dekapanku. Russell, bisik Elia takut-takut. Elia, jangan bicara, kita tidak perlu berbicara saat ini, ucapku menghapus air matanya. Aku ingin kamu merasakan kehadiranku, bisikku lembut lalu mencecap bibirnya. Detak jantungnya dan jantungku seperti bunyi irama tetesan hujan yang tidak berhenti. Hujan yang membasahi keringnya hati dan semua rasa sepi. Aku melihat mata hitamnya memandangku dengan sendu. Tutup matamu sayang dan rasakan aku, bisikku padanya. Aku ingin cinta diam-diam yang kumiliki untuk Elia bisa membuatnya berani untuk membalasku. Kali ini, aku akan selalu bersabar untuknya. Aku akan menghujaninya dengan cintaku, agar senyum manisnya menghilangkan kesedihan di matanya. Air mata segera jatuh di setiap sudut mataku saat Russell memintaku. Apakah ini mimpi? Pikirku berdebar-debar. Aku merasakan dekapan hangatnya dan cecapan lembutnya menenangkanku. Mungkinkah dia akan menyayangiku? Pikirku berharap.